Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisna Amana dengan NPM 59 akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan KDE 3.1 menganalisis penyebab adanya fenomena sifat koligatif larutan pada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Mata kuliah perancangan pembelajaran kimia dengan dosen pengampu Profesor Dr. Nurfadiawati MSI. Modul ajar dengan tema kenaikan titik didih dan penurunan titik beku dengan nama penyusun Trisna Amanah, kimia kelas 12 fase F dengan jumlah peserta 30, alokasi waktu 4 kali 45 menit, 2 kali pertemuan. Kesiapan murid, peserta didik, sudah mempelajari materi tentang molalitas dan fraksi mol serta penurunan tekanan uap. Kontennya, kenaikan titik didih dan penurunan tekanan titik beku. Kemudian prosesnya, peserta didik mengamati fenomena mengenai sifat koligatif larutan, lalu peserta didik membaca diagram PT, melakukan percobaan, dan menyajikan data hasil percobaan. Kemudian peserta didik menyimpulkan data hasil percobaan sifat koligatif, kenaikan titik didih, dan penurunan titik beku. Produknya yaitu lembar praktikum dan LKPD. Kompetensi awal, peserta didik sudah mempelajari materi tentang molalitas dan fraksi mol, serta penurunan tekanan uap. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berperilaku jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, santun, bekerja sama, dan aktif, memiliki rasa ingin tahu, teliti, dan komunikatif. Indikator kompetensi dasar sikap spiritual menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan adanya keteraturan sifat koligatif larutan sebagai wujud kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dan pengetahuan sifat koligatif kenaikan titik didih dan penurunan titik beku merupakan hasil pemikiran manusia yang bersifat tentatif. Lalu, sikap spiritual yang kedua menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan adanya sikap kreatif manusia sehingga dapat melakukan percobaan sifat koligatif, kenaikan titik didih, dan penurunan titik beku. Indikator keterampilan, indikator sikap sosial, menunjukkan antusiasme saat melakukan percobaan, menunjukkan sikap teliti, sikap kerjasama, sikap jujur, dan sikap santun dalam mengumumkan pendapat dan menanggapi pendapat. Lalu, indikator keterampilan yang pertama, mengamati fenomena kenaikan titik didih, mengidentifikasi titik didih, menuliskan pengertian titik didih. Kemudian, mengamati diagram PT, mengomunikasikan diagram PT, melakukan percobaan titik didih, menuliskan data hasil percobaan titik didih larutan gula dan larutan garam, kemudian membandingkan titik didih larutan gula dengan larutan garam, mengidentifikasi hubungan kenaikan titik didih dengan konsentrasi, menuliskan persamaan titik didih, kemudian menghitung kenaikan titik didih. Lalu, pada materi penurunan titik beku, yaitu indikator mengamati wacana terkait fenomena garam, lalu mengidentifikasi penurunan titik beku, mengamati diagram PT, mengomunikasikan informasi dari diagram PT, kemudian melakukan percobaan, menuliskan data hasil percobaan, mengidentifikasi penyebab bahan es putar dapat membeku, mengomunikasikan pengertian penurunan titik beku berdasarkan diagram PT, lalu menuliskan persamaan penurunan titik beku dan menghitung penurunan titik beku. Mohon bermakna, titik didih adalah suhu di mana tekanan uap jenuh sama dengan tekanan atmosfer di luar. Titik beku adalah suhu di mana pelarut cair dan pelarut padat berada pada keseimbangan sehingga tekanan uap keduanya sama. Lalu, selanjutnya, untuk kegiatan pembelajaran pada pertemuan ketiga dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit, bagian pendahuluan, guru menyampaikan cakupan materi, yaitu tentang kenaikan titik didih,
siswa duduk sesuai kelompok dan guru membagikan LKPD. Terus simulasinya, guru meminta siswa untuk mengamati wacana, lalu guru meminta siswa untuk mengajukan pertanyaan, lalu pada data collection, peserta didik melakukan secara berkelompok melakukan percobaan, lalu pada data processing, siswa mengamati wacana berupa fenomena kenaikan titik didih terkait fenomena merebus air dan mengamati diagram PT yang dihubungkan dengan titik didih. Lalu menuliskan persamaan kenaikan titik didih. Verifikasi, guru membimbing siswa dalam memeriksa hasil percobaan dan fenomena yang telah mereka amati. Generalisasi, siswa dibimbing dan diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Lalu untuk membuat laporan percobaan dan penutup, guru memberikan umpan balik dan guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran selanjutnya terkait penurunan titik beku. Lalu pada pembelajaran pertemuan keempat dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit, guru menyampaikan cakupan materi tentang penurunan titik beku, membagi sesuai kelompok, lalu membagikan LKPD. Simulasi, guru meminta siswa untuk mengamati wacana, lalu guru meminta siswa untuk mengajukan pertanyaan, lalu pada data collection, peserta didik secara berkelompok itu melakukan percobaan dengan langkah peserta didik melakukan percobaan, mengamati perubahan pada suhu es putar. Peserta didik juga diminta untuk mengidentifikasi faktor penyebab adanya perbedaan suhu. Peserta didik diminta untuk menuliskan persamaan penurunan titik beku. Pada data processing, siswa mengamati wacana, kemudian menuliskan persamaan penurunan titik beku, lalu mengamati perubahan yang terjadi pada es putar, lalu pengamatan terhadap eksperimen. Selanjutnya, pada verifikasi, guru membimbing siswa dalam memeriksa hasil percobaan dan fenomena yang telah mereka amati, dan generalisasi, siswa dibimbing untuk mempresentasikan hasil diskusi dan membuat laporan praktikum pengumuman penurunan titik beku. Pada bagian penutup, guru memberi umpan balik dan menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang tekanan osmosis. Itulah presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.